Halo teman-teman semua, selamat malam. Selamat malam teman-teman mahasiswa semuanya. Wow, Selamat hari ini malam. rame banget ya. Kita kehadiran hari ini di Zoom sudah ada 300 peserta dan juga ada teman-teman kita yang join via YouTube. Jadi pastinya hari ini kita rame banget. Dan supaya nggak sepi, yuk teman-teman sama-sama kita on cam, kita pakai virtual background yang udah di-share oleh tim panitia, supaya kita hari ini bisa sama-sama kompak. Dan saya mengingatkan juga supaya kita bisa sama-sama aktif, kita bisa ramaikan acara malam hari ini, kita bisa pakai fitur reaction, untuk kita merespon hal-hal positif yang kita dapat hari ini. Buat teman-teman yang di YouTube juga bisa meramaikan di kolom chat. Senang sekali pada malam hari ini kita semua bisa bertemu bersama dalam acara Career Preparation dengan tema How to be Professional at Work. Saya mengucapkan selamat datang kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Inovasi dan Kemitraan, Dr. Krismanto Kusbiantoro, STMT, kepada Direktur Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni, Ibu Sylvia SEMM, kepada Ketua Bidang Pengembangan Karir dan Layanan Alumni, Ibu Yermia Retno Andreas SE, kepada Ketua Bidang Aktivitas dan Kesejahteraan Mahasiswa, Ibu Cindy Dwi Astari Tenu SPSI, dan kepada seluruh teman-teman mahasiswa dan hadirin yang lainnya, baik yang hadir melalui platform Zoom maupun YouTube. Terima kasih sudah hadir meluangkan waktunya. Secara khusus, kami juga mengucapkan selamat datang kepada narasumber kita pada hari ini, Kak Vina Mulyana. Terima kasih banyak atas kehadiran Kak Vina di dalam acara kami malam hari ini. Saya Ivan, selaku MC dan moderator hari ini, akan memandu kita selama kurang lebih 2 jam ke depan. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, teman-teman mahasiswa, sebelum kita memulai acara pada hari ini, marilah kita membuka terlebih dahulu di dalam doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Rudianov Zaforonia Abraham Parera STH MTH. Kepada Pak Anov, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih untuk Pak Ivan yang sudah memberi kesempatan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa dalam acara hari ini, kita akan mulai dengan doa, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dan saya akan memimpin dalam iman Kristiani. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa dapat menyesuaikan dengan agamanya masing-masing. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, di tengah weekend pada minggu ini kami boleh menghadiri suatu acara yang baik dalam mempersiapkan kali di masa depan kami, dan kami mengucap syukur untuk Kak Ana, Kak Vina Mulyana yang boleh menjadi narasumber kami. Biarlah Tuhan memberkati Kak Vina, dapat memberikan inspirasi bagi setiap kami, khususnya bagi rekan-rekan mahasiswa di dalam masa depannya. Kami percaya melalui acara ini, Caring Preparation boleh menjadi berkat bagi setiap yang hadir, yang melalui Zoom pada malam hari ini. Berkati semua fasilitas yang ada berjalan dengan baik dan lancar, dan Tuhan yang memimpin dan menyertai acara kami malam hari ini dari awal sampai akhirnya. Kami bersyukur dan kepadamu ya Bapa, di dalam namamu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pak Anov yang sudah memimpin kita di dalam doa pada malam hari ini. Kita semangat banget ya hari ini ya teman-teman. Tadi saya ngeliat nih waktu awal mulai itu banyak banget yang udah datang, ada yang masih di jalan, ada yang mungkin lagi di kosan gitu. Jadi pastinya kita semua dimanapun kita berada, kita pasti excited banget untuk mengikuti acara hari ini. Baik, teman-teman, untuk memulai acara hari ini akan terlebih dahulu dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Inovasi dan Kemitraan, Dr. Prismanto Kusbiantoro STMT. Kepada Pak Kris, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, selamat malam, selamat sore semuanya. Selamat Senang malam, sekali kalau Pak. ya, selamat malam, selamat sore. Mungkin ada yang masih merasa bahwa ini sore ya, tapi kita mendingan sore aja ya. Kalau malam nanti ngantuk ya. Oke, senang sekali kalau kita boleh ketemu pada
kesempatan sore hari ini kita sama-sama bisa mengikuti uh, acara yang sangat luar biasa, sangat penting, career preparation, how to be professional at work. Dan izinkan saya menyapa seluruh yang ada di ruang Zoom ini. Barusan saya sempat keluar dan mental karena sinyal, dan ternyata pada saat masuk lagi nggak bisa karena ternyata Zoom-nya sudah penuh ya. Luar biasa antusiasme dari teman-teman yang ingin mengikuti acara ini. Juga yang mengikuti secara streaming di YouTube. Halo semuanya, selamat sore, selamat menikmati acara ini. Acara ini merupakan acara yang memang dipersiapkan oleh Career Center Maranatha untuk mempersiapkan adik-adik mahasiswa, juga para alumni, dan semua keluarga besar Universitas Kristen Maranatha, dan juga semua rekan dan semua peserta dari manapun juga yang mau belajar mempersiapkan diri untuk sebuah karir profesional. Jadi kalau kita belajar di kampus, tujuannya adalah untuk kita bisa punya bekal untuk karir kita ke depan. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan kalau hari ini kita akan mendengarkan sedikit sharing dari Ibu Vina Mulyana, narasumber kita. Ya, beliau adalah HR practitioner dan juga content creator yang akan sharing banyak hal untuk adik-adik mahasiswa, para alumni, dan semua peserta acara ini tentang bagaimana pentingnya untuk punya mindset dan punya pemahaman bagaimana membuat setting up sebuah karir profesional, gitu ya. Jadi terima kasih banyak Mbak Vina untuk kesediaan berbagi, sebuah kesempatan yang luar biasa buat kita semua untuk bisa belajar bersama. Dan saya yakin di sini juga nggak cuma mahasiswa dan juga alumni, kayaknya pesertanya dari berbagai kalangan ya, berbagai kalangan. Ada yang juga sudah berkarir secara profesional, ada juga dosen, saya lihat juga ada dosen, dan ada banyak sekali kalangan. Saya yakin ini materi yang pas untuk semua kalangan. Karena semua punya passion, punya kerinduan untuk bisa membangun sebuah karir profesional yang baik. Oleh karena itu, tanpa berpanjang-panjang, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang involved dalam acara ini, yang sudah mempersiapkan acara ini dengan baik, untuk semua sponsor dan semua yang terlibat. Terima kasih banyak. Semua peserta yang luar biasa antusias hadir. Terima kasih banyak. Dan special thanks buat Mbak Vina sekali lagi. Terima kasih. Dan marilah kita enjoy menikmati acara ini dengan baik. Semoga ini bermanfaat untuk masa depan kita. Salam sejahtera dan selamat sore. Baik, terima kasih Pak Kris untuk kata sambutan yang disampaikan. Baik, teman-teman mahasiswa dan juga para peserta. Selanjutnya, kita akan melihat satu potongan video yang akan menjelaskan tentang apa sih career preparation yang disiapkan oleh Universitas Kristen Maranatha. Mari kita saksikan videonya.
Halo teman-teman Maranatha. Halo teman-teman Maranatha. Maranatha Karir kali ini akan launching program baru, yaitu Career Preparation for Maranatha Students. Career Preparation itu apa sih? Yuk langsung tanya saja kepada pakarnya, yaitu Ibu Meta Dwi Jayanti, MPC Psikolog, selaku dosen Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha. Dalam karir, seseorang akan mengarahkan diri dan kehidupannya secara keseluruhan pada suatu panggilan kerja yang sesuai dengan tujuan dan panggilan hidupnya. Meniti karir ini menurut Super dilakukan dari sejak kecil hingga usia lanjut. Segala hal yang kita lakukan diarahkan pada karir yang ingin kita lakukan di masa yang akan datang. Baik itu pendidikan, pelatihan, magang, dan lain sebagainya. Keadaan inilah yang membuat individu perlu memutuskan dan mempersiapkan karir dengan komprehensif dan menyeluruh sehingga menemukan passion dan panggilan hidupnya. Persiapan karir adalah program yang dilakukan oleh Universitas Kristen Maranatha untuk setiap mahasiswanya. Persiapan karir diarahkan untuk dapat membantu mahasiswa beradaptasi dalam lingkungan kerjanya dan akhirnya berkembang dalam dunia kerjanya. Persiapan karir yang kalian mulai dari sejak masa kanak-kanak hingga saat ini menjadi dewasa ataupun masih mahasiswa dan melakukan berbagai eksplorasi karir dapat memberikan efek yang positif pada karir di masa yang akan datang. Dalam proses persiapan karir juga perlu diarahkan pada penetapan karir yang ingin kalian lakukan di masa yang akan datang. Atau dengan perkataan lain adalah menemukan calling kalian dalam dunia karir. Mahasiswa perlu menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam karirnya. Mahasiswa juga perlu melihat peluang pengembangan diri yang diarahkan pada tujuan karir yang ingin kalian lakukan sehingga akhirnya terarah pada personal growth dari mahasiswa itu sendiri. Pemilihan karir itu juga tidak bisa lepas dari pengenalan diri, baik itu pengenalan tentang kemampuan kalian, kompetensi, value, dan juga passion kalian. Hal-hal inilah yang perlu digali secara mendalam oleh individu itu sendiri sebelum menetapkan karirnya. Menemukan karir yang sesuai dengan pengenalan diri akan dapat memotivasi, meningkatkan engagement, dan proaktif dalam pengembangan diri sehingga dapat mencapai karir yang kalian inginkan. Para mahasiswa dalam melakukan persiapan karir dimulai dari sejak kalian memutuskan karir apa yang ingin kalian lakukan. Lalu kalian turunkan menjadi langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan yang kalian bentuk dalam suatu action plan atau rencana karir. Keputusan dan rencana karir yang kalian susun, kalian telaah dari hasil pengenalan diri kalian yang telah kalian lakukan sebelumnya. Hal inilah yang akan membantu kalian untuk lebih percaya diri memasuki dunia karir. Persiapan karir yang dilakukan oleh para mahasiswa adalah proses yang paling penting dalam kehidupan kalian. Mahasiswa perlu melakukan eksplorasi karir yang dapat mengarahkan diri dalam mengambil keputusan terkait dengan karir yang akan kalian lakukan di masa yang akan datang. Selamat mencoba dan selamat mempersiapkan karir kalian. Setelah mendengar penjelasan dari pakarnya, ternyata penting banget kan career preparation itu? Nah, apa saja topik career preparation yang dimiliki oleh Maranatha Karir untuk teman-teman? Berikut merupakan topik-topik yang akan dibahas dalam career preparation. Career preparation akan rutin dilaksanakan pada semester ganjil, yaitu pada bulan Juli dan Oktober. Untuk semester genap pada bulan Maret dan Mei. Maranatha Karir nanti akan launching jadwalnya pada setiap semester ya. Jadi apakah kalian siap untuk mengikuti career preparation? Biar nggak ketinggalan info, kalian bisa mengakses link atau barcode berikut ini untuk mendapatkan info terbaru tentang career preparation dari Maranatha Karir. For your information, kegiatan ini free ya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kalian.
Oke, untuk seluruh peserta, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube, dari video yang baru saja kita saksikan, kita belajar bahwa karir itu merupakan sesuatu yang penting, khususnya untuk teman-teman peserta yang saat ini mungkin Ada nyops berkuliah, campaign ya. pastinya ingin melanjutkan ke, mohon maaf, untuk peserta yang mic-nya on, boleh tolong dimatikan. Baik, terima kasih. Pastinya ingin melanjutkan ke jenjang karir yang lebih baik sesuai dengan passion kita. Oleh karena itu, Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni meluncurkan program Career Preparation untuk mahasiswa Maranatha yang dapat diakses secara gratis. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa memasuki dunia kerja dan mendorong pengembangan diri mahasiswa untuk mencapai tujuan karir yang diinginkan. Career Preparation dapat diikuti oleh mahasiswa aktif dari semester 3. Dalam 1 tahun, program ini dilaksanakan sebanyak 4 kali, yaitu pada bulan Juli dan Oktober di semester ganjil, dan bulan Maret dan Mei di semester genap. Berbagai topik menarik yang dapat dilihat di layar telah dipersiapkan oleh panitia untuk teman-teman mahasiswa sekalian. Supaya tidak ketinggalan info, teman-teman dapat mengakses QR code di layar atau melakukan eh, registrasi di link bit.ly/form career preparation untuk mendapatkan update jadwal career preparation. Baik untuk seluruh peserta, baik yang ada di Zoom maupun di YouTube, saat ini kita telah tiba di acara utama kita pada hari ini, yaitu pemaparan materi tentang career preparation dengan tema How to be Professional at Work yang akan dibawakan oleh Kak Vina Mulyana. Diingatkan kembali untuk peserta di ruang Zoom, selama acara tidak diperkenankan menyalakan mic. Sebelum kita masuk ke segmen utama, izinkan saya membacakan CV Kavina terlebih dahulu. Kavina menyelesaikan pendidikan terakhirnya di The London School of Public Relations, Jakarta, dan memperoleh gelar Masters of Arts in Communication. Beberapa sertifikasi dan penghargaan yang pernah diterima antara lain adalah Certified Human Resource Professional dan Forbes 30 Under 30 Asia and Indonesia 2022. Pengalaman beliau antara lain adalah Senior Associate HR di Mind ID dari tahun 2023 hingga sekarang, serta sebagai Education Content Creator dari tahun 2021 hingga sekarang. Sebagai informasi, selama sesi berlangsung, seluruh peserta, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube, dapat menyampaikan pertanyaan. Silahkan ajukan pertanyaan dengan cara scan QR code di layar atau melalui link bit.ly/Q&A Career Preparation. Untuk mahasiswa Universitas Kristen Maranatha, dapat menyampaikan pertanyaan lengkap dengan menuliskan namanya di bagian your name dengan format nama lengkap underscore NRP. Jika teman-teman merupakan peserta dari umum, dapat menggunakan format nama lengkap underscore umum, kemudian menuliskan pertanyaannya. Pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah dari panitia. Baik, langsung saja dengan tepuk tangan dan sambutan dan juga reaction yang paling meriah, kita sambut langsung saja Kavina Mulyana. Selamat malam, Kak. Halo Ivan, selamat malam. Halo, Halo teman-teman semua, selamat selamat malam. malam. Ya, terdengar sangat jelas, Kak, suaranya. Baik, terima kasih. Halo Iya, baik. teman-teman. Iya, baik Kak. Untuk malam ini waktu kita ada 1 jam untuk pemaparan materi. Kemudian nanti kita akan langsung masuk ke tanya jawab itu kurang lebih di 30 menit begitu. Baik, untuk Oke, waktu dan jaringannya saya serahkan langsung kepada Kak Vina. oke, thank you Ivan. Halo teman-teman semua, selamat malam. Senang banget rasanya bisa hadir dan terima kasih juga buat Universitas Maranatha ya yang sudah mengundang saya di kesempatan kali ini. Tadi sekilas saya lihat beberapa program untuk career preparation-nya luar biasa komprehensif. Tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman dari Maranatha. Dan saya juga yakin sebenarnya teman-teman gitu ya, apa yang disampaikan dan dipersiapkan gitu oleh teman-teman dari Direktorat Pengembangan tadi kalau nggak salah ya, ada pembelajaran gitu, utamanya di section karir ini pasti sangat berguna dan terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah hadir di kesempatan malam hari ini. Sebelum mulai kayaknya enak kalau kita itu absen dulu karena tadi tuh saya
sempat kesulitan untuk masuk karena penuh banget ternyata ruang Zoom-nya ya. Jadi aku mau dong tahu teman-teman ini dari mana aja gitu ya. Nggak usah on mic, nggak usah on mic. Kita lewat chat aja, teman-teman bisa absen. Namanya siapa, asalnya dari mana, dan sekarang semester berapa di kolom chat. Sambil saya izin juga nih untuk bisa share screen materi saya di kesempatan kali ini. Boleh ya teman-teman, salam kenal. Siapa tahu kita belum kenal kan, bisa meningkatkan relasi kita nih di kesempatan kali ini. Silakan, monggo. Ada yang mau nggak? Atau jangan-jangan nggak bisa ngirim chat, bisa kan ya? Oh Bisa, bisa bisa, nih. bisa, Kak. Ini dia. BTW udah kelihatan kah? Paparan saya udah ya? Sudah. Oh udah. Ini Dira, asal Padang. Ada yang dari Bandung, ada yang dari Jambi. Dari Indramayu, dari Bandung juga, Lovensa dari Tangerang, hai. Kemudian dari Makassar, dari Bandung. Wah, kayaknya banyak nih yang dari Bandung ya. Dari Cibitung, dari Banda Aceh. I've never been to Banda Aceh. Pengen deh kayaknya ke sana. Dari Kalimantan Barat, halo Skarinda, salam kenal. Wah, ini banyak banget ya. Dari Palembang katanya. Ada yang dari mana lagi nih? Dari Bogor, oke. Wow, banyak. Wah, ini ada yang SMA juga lagi. Klaten, Sulawesi Tengah, maba di sini. Halo. Kemudian ada yang asal Jepara, ada yang asal mana lagi nih? Jakarta. Oh, Jakarta berarti sama nih sama saya nih, Sulawesi Tengah. Kemudian ada yang dari Surabaya, Bogor, Pekanbaru. Wah, ini kayak seluruh Indonesia deh. Mantap banget kayak dari teman-teman dari Maranatha. Thank you banget ya. Teman-teman udah bisa menyempatkan diri nih untuk hadir di kesempatan kali ini. Thank you teman-teman atas antusiasmenya yang luar biasa. Oke, kita Oke, Bekasi, Bangka Belitung, Cirebon, Binjai. Wow, salam kenal teman-teman semua. Senang banget rasanya saya bisa ketemu walaupun secara daring ya, walaupun secara online di kesempatan kali ini bersama teman-teman semua. Oke, jadi ini adalah materi yang akan saya sampaikan di kesempatan kali ini. Judulnya Persiapkan Karir Masa Depanmu, seperti payung program dari Maranatha. Tapi sebenarnya di kesempatan kali ini saya akan lebih banyak fokus untuk berbicara bagaimana teman-teman tuh bisa bersikap profesional gitu ya, baik ketika nanti bekerja ataupun ketika sedang mempersiapkan pekerjaan. Tadi sama Ivan saya sudah diperkenalkan diri, saya juga mau perkenalan sekali lagi. Halo teman-teman, nama saya Vina Mulyana. Jadi saat ini sebenarnya saya itu punya dua pekerjaan gitu ya, di dua kehidupan yang berbeda. Saya merupakan seorang ibu-ibu HRD gitu ya di perusahaan tambang BUMN namanya PT Mineral Industri Indonesia atau bahasa Inggrisnya Mining Industry Indonesia gitu ya. Saya bekerja di sana sebagai Senior Associate Human Resources bagian talent development kurang lebih dari tahun 2020 lah hingga saat ini. Nah, selain sebagai ibu-ibu HRD gitu ya, tadi saya baru pulang kantor BTW. Kalau malam-malam kayak gini atau kalau weekend, saya memiliki dunia kedua yang mungkin teman-teman pasti tahu dunianya apa. Saya juga merupakan seorang kreator. Jadi kalau misalnya teman-teman suka ngelihat muka saya mondar-mandir gitu ya, via Instagram, via YouTube, via TikTok gitu. Yes, bener banget. Saya adalah Mbak-Mbak CV yang suka kasih tips soal dunia kerja gitu ya, yang bisa membuat teman-teman itu lebih paham lah tentang bagaimana caranya bisa masuk ke dunia profesional gitu ya. Saya sudah mendalami dunia media sosial ini kurang lebih 3 tahun sejak tahun 2021 dan lumayan punya banyak teman-teman online gitu ya. Jadi mungkin di sini ada yang juga jadi teman-teman online saya gitu. Tapi kalau bagi yang belum, saya juga buka kesempatan bagi teman-teman untuk menikmati konten saya yang terdapat di beberapa platform ini. Konten ini semuanya bisa teman-teman akses secara gratis, cuma modal kuota sebenarnya. Siapa tahu bisa membantu teman-teman sekalian untuk bisa lebih siap untuk masuk dunia profesional. Tapi kalau misalnya udah ditonton, jangan lupa di-follow ya. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini sebenarnya saya akan membahas terkait dua hal gitu ya. Saya akan ngasih tahu soal persiapan karir dan proses rekrutmen. Bagaimana kemudian dari dua hal ini teman-teman bisa mempersiapkan diri dengan semaksimal mungkin
dan juga bisa bersikap profesional gitu ya saat bekerja. Nah, jadi saya itu punya cerita unik sebenarnya teman-teman. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, saat ini saya itu selain kerja jadi HR kan suka buat konten. Nah, setiap harinya saya itu bisa dapat kira-kira 20 sampai 30 DM kali ya via media sosial gitu. Di mana DM media sosial itu tuh isinya macam-macam. Kalau diibaratkan udah kayak posko pengaduan Kemenaker gitu ya DM Instagram saya. Pokoknya banyak sekali baik curhatan soal karir, dunia kerja dan lain sebagainya. Tapi kemudian ada satu hal yang sering banget ditanyakan sama saya gitu ya. Pertanyaannya tuh seperti ini, Kak Vina, saya ini merupakan lulusan baru atau saya ini adalah seorang mahasiswa yang baru lulus, mau masuk ke dunia kerja gitu ya, atau saya ini ya udah kerja pengen coba untuk cari pekerjaan lain. Saya udah melamar di X perusahaan atau di sekian banyak perusahaan. Saya sudah mengikuti semua tipsnya Kavina. Selama kuliah, saya merupakan mahasiswa yang cukup aktif. Saya juga suka untuk ikut kegiatan, nilai saya bagus. Tapi kok rasanya sulit banget ya bagi saya untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Nah, pertanyaan ini tuh sering banget saya dapet gitu ya. Saya juga pengen nanya nih sama teman-teman yang ada di sini, ada nggak yang juga merasakan hal yang sama? I think I've done everything deh Kak Vin, tapi kok rasanya sulit banget ya bagi saya untuk mendapatkan pekerjaan yang saya inginkan atau sekedar pindah deh ke pekerjaan yang lebih baik. Ada nggak yang kayak gitu? Kalau ada boleh raise your hand atau mungkin bisa taruh di kolom chat bilang saya. Iya, ada nggak? Saya mau lihat dulu nih. Wah, kayaknya nggak ada ya. Alhamdulillah kalau nggak ada. Oh ada, oh ada nih ternyata. Ada ternyata, oke. Ada juga ya. Eh jadi, terima kasih. Oh ini juga ada nih. Saya Kak, oh iya thank you sudah memberikan feedback. Yes, jadi ada juga, oh one, two, three, saya. Oh lumayan lah ya, 3, 4 orang gitu merasakan hal yang sama. eh Kalau misalnya ini terjadi ke teman-teman, saya cuma mau bilang bahwa teman-teman tuh nggak sendiri. Di luar ini banyak sekali kemudian mereka yang merasakan hal yang sama gitu ya. Gara-gara hal ini tuh sering ditanyain ke saya, jadinya saya itu mencoba untuk melihat lebih detail apa sih yang terjadi sama dunia kerja saat ini. Dan ketemulah saya sama satu data gitu ya, dirilis sama Badan Pusat Statistik tahun lalu. Jadi Indonesia itu saat ini kan total populasinya tuh ada 270 juta jiwa lebih ya teman-teman. Nah teman-teman harus tahu bahwa kita itu menjadi salah satu negara dengan potensi tenaga kerja paling banyak juga di dunia gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sering dengar Indonesia Emas 2045, Indonesia Emas 2045, itu artinya apa sih? Artinya di 2045 sebenarnya Indonesia tuh punya dan ketiban rezeki menjadi negara dengan usia produktif yang sangat besar. Totalnya bisa sampai 214 juta jiwa. Terbesar kelima diprediksi di tahun 2050. Tapi yang terjadi di lapangan sekarang, banyak dari pekerja tersebut yang sebenarnya masih berketerampilan rendah atau semi rendah, teman-teman. Kenapa? Kok bisa begitu gitu ya? Jadi kalau kita lihat lebih detail lagi, sebenarnya banyak faktornya gitu. Mulai dari tingkat pendidikan yang belum merata, ketidakcocokan antara pekerjaan atau demand dari dunia profesional sama lulusan gitu, ada transformasi teknologi, kebijakan publik yang belum menyasar dengan baik gitu, sehingga kalau dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara pada umumnya, kita tuh masih kalah banget gitu dibandingkan Thailand, Vietnam gitu ya, yang tingkat produktivitasnya lebih tinggi. Nah, sementara itu, bahkan permasalahan ini juga sering nih gitu saya dapatkan kalau misalnya kami di Human Resources itu harus menyeleksi talenta-talenta baru. Apa sih kemudian yang menjadi bahan permasalahan gitu ya? Kami merasa bahwa susah banget loh kita itu mencari talenta yang kita rasa sesuai kompetensi sama pekerjaan gitu ya. Atau mereka yang punya nilai atau budaya perusahaan yang sesuai, atau mereka itu punya keterampilan atau skill yang sesuai. Nah, akhirnya dengan hal seperti ini gitu ya, eh, ketika kemudian saya juga mendapatkan pertanyaan tadi yang cukup banyak,
saya merasa bahwa bagi teman-teman yang saat ini, saya rasa di sini masih banyak yang kuliah gitu ya. Saya merasa bahwa ketika teman-teman mau masuk ke dunia kerja, sebenarnya ada hal-hal mendasar yang teman-teman tuh harus persiapkan terlebih dahulu, yang tadi juga sebenarnya udah disampaikan gitu dalam video yang sebelum saya menyampaikan materi ini gitu ya. Tapi kalau saya itu ingin menyingkat modal ini dengan nama modal 3C sebenarnya gitu ya, atau 3 modal perencanaan karir yang teman-teman harus miliki. Yang pertama adalah clarity atau bagaimana teman-teman bisa mengidentifikasi arah masa depan teman-teman. Yang kedua adalah connections atau gimana caranya teman-teman bisa memiliki relasi dan koneksi yang bukan hanya banyak secara kuantitas tapi juga luas gitu ya dan bagus secara kualitas. Dan tentu saja adalah competitiveness atau gimana caranya teman-teman bisa memiliki tensi yang sesuai agar memiliki daya saing juga nih bisa dipilih di antara ratusan atau ribuan pelamar yang masukin lamaran ke perusahaan yang sama. Nah, irisan dari ketiganya itu yang disebut dan bisa teman-teman gunakan untuk masuk ke dunia profesional. Saya coba untuk bahas 3 hal ini dulu ya, karena kenapa kemudian saya membawa hal ini? Karena topik besar saya yaitu ketika kita ngomongin soal profesionalism atau keprofesionalitasan seorang dalam masuk ke dunia kerja itu bukan hanya ditunjukkan dari cara dia itu bersikap atau bukan hanya ditunjukkan dari cara dia itu bisa nulis dengan baik atau bagaimana seorang itu bisa berpenampilan yang baik. Tapi menurut saya, seorang yang memiliki profesionalitas yang tinggi itu yang punya 3 modal ini ketika mereka tuh masuk ke pekerjaan apapun yang mereka pilih gitu ya. Mereka punya clarity, mereka punya kompetensi, dan mereka juga memiliki relasi yang sesuai. Kenapa kemudian clarity ini penting? Yang tadi juga sudah disampaikan gitu ya, dan saya apresiasi sekali lagi buat Maranatha yang udah bikin program yang sangat bagus ini. Karena teman-teman clarity ini adalah faktor yang paling sulit gitu ketika kemudian Anda harus menentukan jalur karir apa yang kemudian saya harus pilih. Contoh simpelnya seperti apa yang sudah saya saat ini lalui. Mungkin beberapa teman-teman dari sini udah tahu ya, tapi bagi teman-teman yang belum tahu, walaupun saat ini saya berkarir di bidang human resources atau saya berkarir di bidang sumber daya manusia, saya itu lulusan S1 bukan dari lulusan psikologi gitu ya, bukan dari lulusan manajemen sumber daya manusia dan bukan dari lulusan hukum gitu atau beberapa lulusan lain yang sangat terkait lah sama jurusan sumber daya manusia. Kalau tadi teman-teman melihat CV saya lulus dari Universitas Pajajaran, jurusannya itu pertanian. Jadi kalau bisa dibilang saya itu bukan lagi mahasiswa yang salah jurusan gitu ya, tapi saya suka mendefinisikan diri saya sebagai mahasiswa murtad gitu. Jadi saya kerjanya apa, kuliahnya apa gitu ya. Jadi teman-teman, hal ini ternyata bukan terjadi sama saya aja gitu. Bahwa faktanya ketika kita melihat di lapangan saat ini Gen Z dalam mempersiapkan karir, 92% siswa SMA SMK itu kadang-kadang mereka nggak tahu mereka itu harus melanjutkan apa ke depannya gitu ya. Terus 42% bahkan mahasiswa merasa bahwa mereka itu salah ambil jurusan gitu. Dan dari semua permasalahan ini seringnya itu dihadapi karena mereka tuh nggak ada bimbingan secara menyeluruh terkait perencanaan karir atau bahkan bingung nggak tahu harus mulai dari mana. Inilah kenapa yang namanya clarity itu menjadi penting gitu. Makanya ketika kemudian ada orang yang nanya sama saya, Kak Vina tolong dong liatin CV saya gitu ya. Saya tuh kadang-kadang langsung tanya balik, emang menurut kamu udah sesuai? Pilihan kerja kamu tuh udah cocok nih sama bidang yang ini sampai kamu buat CV. Kadang-kadang untuk menjawab satu pertanyaan itu aja mereka mikir lagi, nggak tahu sih Kak, saya cuma pengen buat CV aja gitu. Padahal sebenarnya langkah pertama yang kemudian Anda harus lakukan ketika kita bicara soal persiapan karir, itu tuh bukan langsung buat CV gitu, itu bukan langsung untuk latihan wawancara kerja, tapi bagaimana kemudian Anda bisa mempersiapkan clarity tadi atau mengidentifikasi masa depan teman-teman tuh mau kemana gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah competitiveness atau gimana cara teman-teman tuh meningkatkan keterampilan. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang menurut saya hal ini juga bisa dilakukan teman-teman untuk meningkatkan rasa profesionalitas itu sendiri. Mulai dari ikutan magang gitu ya, ikutan organisasi kemahasiswaan, terus aktif dalam riset atau penelitian atau pengalaman sebagai relawan atau volunteer. Ini adalah beberapa kegiatan yang saya rekomendasikan teman-teman untuk ikut
Karena dengan ikut kegiatan ini, teman-teman juga bisa meningkatkan kompetensi yang teman-teman punya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk bisa meningkatkan relasi. Karena your network is your net worth nih. Ya, relasi yang teman-teman miliki saat ini itu bisa jadi salah satu modalnya teman-teman untuk bisa survive di tempat kerja gitu ya. Jadi jangan lupa memperluas koneksi dengan alumni, mengoptimalkan sumber informasi melalui daring, dan bahkan secara aktif ikutan programnya Maranatha. Karena ini udah mah bagus, programnya gratis pula ya kan. Bisa banget nih teman-teman manfaatkan karena bisa bantu teman-teman untuk mencari ya tadi clarity plus meningkatkan competitiveness dan juga memperluas connections. Dari 3C ini barulah biasanya seseorang itu bisa punya 8 kompetensi yang mereka bisa persiapkan dalam mencapai sebuah karir profesional. Baik itu mereka mau terus belajar gitu ya, berpikir kritis, memiliki kemampuan komunikasi. Maksudnya apa sih? Karena ini tuh jadi salah satu hal yang sering dimiskonsepsikan gitu. Yang namanya komunikasi itu berarti dia itu harus pintar ngomong, dia itu harus pintar presentasi. Padahal menurut saya, namanya komunikasi itu bukan hanya soal ngomong dan presentasi sebenarnya teman-teman. Yang namanya komunikasi itu sebenarnya bagaimana secara jelas dan efektif teman-teman itu bisa bertukar informasi, ide, dan fakta, dan serta perspektif ke orang yang bahkan latar belakangnya nggak sama dari kita. Jadi bukan hanya diperlukan kemampuan berbicara sebenarnya, tapi yang paling penting itu adalah kemampuan mendengarkan dan kemampuan memahami yang seringkali banyak orang itu nggak punya gitu ya. Terus kemampuan kepemimpinan gitu ya. Dan ini yang jadi topik besar pada malam hari ini adalah profesionalisme. Mengetahui bahwa lingkungan kerja itu sangat berbeda dan paham akan kebiasaan efektif dalam bekerja sehingga bisa memiliki dan bertindak demi kepentingan komunitas dan tempat kerja gitu. Jadi senantiasa menjunjung integritas dan akuntabilitas ketika bekerja itu adalah salah satu bentuk profesionalisme yang teman-teman bisa tunjukkan. Selanjutnya, jangan lupa untuk selalu bisa bekerja sama dan inklusif ketika bekerja. Bukan hanya bisa kerja sama orang dari Maranatha gitu atau dari Bandung aja gitu, tapi teman-teman juga bisa bekerja sama orang dari seluruh Indonesia serta selalu cakap dengan perkembangan teknologi. Itu tadi kalau misalnya soal persiapan karir. Nah, sekarang kita akan masuk ke implementasinya gitu ya ketika teman-teman masuk ke proses rekrutmen. Apa saja sih biasanya proses yang teman-teman tuh harus antisipasi? Jadi, tahapan umumnya tuh biasanya memang kayak gini. Teman-teman pengumpulan CV, wawancara, onboarding gitu ya. Jadi teman-teman seleksi administrasi di CV, terus kemudian teman-teman akan wawancara gitu ya, baik wawancara user, HR, direksi, biasanya nggak kurang nggak cuma sekali, tapi biasanya minimal 2 kali lah gitu. Dan kalau misalnya teman-teman lulus, teman-teman akan proses onboarding. Tapi bagi teman-teman, karena bentar lagi BUMN juga mau buka nih rekrutmen di bulan Maret ya. Jadi bisa persiapan dulu juga. Ini adalah tahapan proses rekrutmen untuk BUMN dan beberapa perusahaan yang afiliasinya pemerintah gitu ya. Jadi biasanya memang proses rekrutmennya jauh lebih panjang nih, mulai dari tes administrasi, tes saringan awal, ada tes lanjutan gitu ya, sampai proses onboarding. Jadi bagi teman-teman yang mau masuk BUMN atau mau masuk ke perusahaan yang afiliasi pemerintah, pastikan teman-teman harus punya kesabaran yang lebih besar gitu ya. Nah, saya itu selalu bilang, melamar kerja itu kayak teman-teman tuh lagi PDKT sama gebetan. Jadi gimana sih Kak caranya kita itu bisa menulis dengan profesional? Dalam hal ini teman-teman pengen nulisnya nulis CV. Nah, tips yang bisa saya sampaikan adalah pastikan teman-teman itu tidak memperlakukan setiap perusahaan itu sama. Jadi kalau teman-teman kemudian ingin CV-nya itu dilihat atau ingin CV-nya itu ditampilkan gitu ya, pastikan resume yang teman-teman buat itu sesuai dengan lowongan pekerjaan yang teman-teman pilih. Kemudian, resume tersebut juga harus dibuat seprofesional mungkin. Pastikan ada informasi kontak yang benar dan terbaru serta bisa dihubungi gitu ya. Dan yang bisa membuat teman-teman CV-nya berbeda itu adalah ketika teman-teman menuliskan hasil dan dampak yang terukur. Apa aja yang harus ada dalam CV? Ini juga beberapa tips menulis gitu ya untuk profesionalnya. Sebenarnya karena nggak ada spesifik layout, ini adalah beberapa poin yang saya bisa sampaikan, utamanya bagi teman-teman yang fresh graduate atau yang baru masuk dunia profesional, baik 2 sampai 3 tahun kerja. Mulai dari nama,
informasi dan kontak yang dapat dihubungi, ringkasan profil, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, keterampilan kepemimpinan gitu ya, sampai pencapaian yang teman-teman miliki. Nah, ini tips menulisnya nih. Gimana sih Kak? Kita tuh kalau bisa menulis gitu ya, biar bisa profesional tuh nulisnya kayak gimana gitu ya. Misalnya teman-teman mau melamar ke Officer Development Program Internasional. Kalau teman-teman membaca sebuah lowongan kerja gitu ya, pasti kan teman-teman tuh membaca requirements-nya itu dengan detail. Lihat bahwa setiap dari requirements ini itu ada kata kunci atau keywords yang memang teman-teman harus highlight gitu ya. Jadi pastikan teman-teman meng-highlight beberapa kata kunci yang memang teman-teman harus penuhi. Seperti misalnya dia minta S1, S2 dari reputable universities, bahasa Inggrisnya harus bagus gitu ya, memiliki pengetahuan tentang international business, belum menikah gitu ya, dan nggak ada nih keluarga yang sekarang kerja aktif di BNI. Nah, yang saya stabilo kuning ini teman-teman, itulah yang sebenarnya saya suka sebut dengan nama key points gitu. Dari key points ini, baru deh teman-teman kemudian bisa menurunkannya dalam sebuah tulisan yang mengakomodir key points ini. Misalnya fresh graduate dari Universitas Maranatha gitu ya. Jurusan kemudian bisnis internasional. Lihat bagaimana dia penulisan di sini gitu ya, bisnis internasional itu sama sama yang ada di sini nih teman-teman nih. Nomor tiga, bisnis internasional juga. Jadi, tik, satu gitu ya. Lulus dengan predikat terpuji, pencapaian akademis baik, terorganisir, berorientasi pada tujuan, berkeinginan bekerja sebagai business development di institusi keuangan. Nah, kita lihat nih, BNI ini institusi keuangan apa bukan? Institusi keuangan ya. Jadi, ting, dua gitu ya. Terus memiliki keterampilan dalam menggunakan data modeling dalam membangun keunggulan atau dalam membangun kompetensi gitu ya. Nah, ini dia tulis sesuai dengan ini semua gitu ya. Jadi ini bisa dibilang jadi salah satu tips menulis yang teman-teman bisa lakukan. Kira-kira kayak gitu. Nah, selain CV, menulis profesional itu juga bisa teman-teman terapkan di LinkedIn ya. Kenapa kemudian teman-teman tuh perlu LinkedIn? Karena sebenarnya LinkedIn ini tuh sering jadi tempat kedua bagi para rekruter untuk melihat profil teman-teman secara lebih lengkap ya. Jadi bagi teman-teman yang sekarang belum punya LinkedIn, coba deh buat LinkedIn. Dan teman-teman yang sudah punya LinkedIn, bisa LinkedIn-nya dilengkapi karena faktanya di lapangan hanya 51% dari pengguna LinkedIn yang memiliki kelengkapan profil 100%. Jadi pastikan teman-teman LinkedIn-nya itu dilengkapi karena mereka yang LinkedIn-nya lengkap punya kesempatan 40 kali lebih banyak untuk mendapat kesempatan kerja. Ngelengkap ini kayak gimana Kak Vina? Ini adalah 10 hal yang saya rekomendasikan teman-teman harus lengkapi di LinkedIn. Mulai dari foto, nama, industri, ringkasan diri, pengalaman kerja, pendidikan, keterampilan, rekomendasi, dan memiliki 500 koneksi di LinkedIn. Ya, nah gimana dengan wawancara kerja? Tadi saya udah ngomong soal bagaimana membawa diri, bagaimana menulis. Nah, wawancara inilah di mana teman-teman memperlihatkan tampilan gitu ya. Karena biasanya wawancara itu nggak cuma dilakukan sekali. Minimal banget 2 kali ya wawancara sama HR sama wawancara sama user. Jadi untuk bisa lolos wawancara ini gitu ya, pastikan teman-teman kemudian melakukan rumus 3P. Prepare, practice, presence. Maksudnya apa? Prepare, pastikan teman-teman riset mendalam tentang diri teman-teman, aspirasi karir, clarity-nya tadi apa gitu ya. Terus kemudian teman-teman mengenali perusahaan yang ingin dilamar, serta kenali posisi yang teman-teman ingin masuki. Karena ketika teman-teman riset mendalam, saya jamin yang namanya rasa gugup atau rasa takut yang sering muncul ketika wawancara kerja itu bisa saja hilang. Karena biasanya orang tuh gugup bukan karena mereka nggak bisa, teman-teman, tapi karena mereka nggak siap gitu ya. Selain prepare, nah ini nih pastikan kemudian teman-teman bisa memilih presence atau tampilan yang paling pas. Gimana sih Kak caranya biar saya tuh tahu bahwa tampilan yang saya bawa ke tempat kerja itu pas ketika wawancara kerja? Tips dari saya gini, teman-teman lihat teman-teman itu ngelamar di perusahaan yang kayak gimana.
Dan ketika teman-teman masuk atau datang ketika wawancara, coba naikkan sedikit gitu ya standar pakaian teman-teman dari standar yang perusahaan itu miliki. Misalnya, teman-teman ngamarnya ke startup yang biasanya anak-anaknya tuh datangnya atau kerjanya tuh pakai baju-baju kasual, pakai jeans, pakai kaos. Nah, ketika teman-teman datang untuk wawancara, teman-teman bisa elevate nih pakaiannya jadi pakaian smart casual ya. Tapi beda ceritanya kalau misalnya ngelamar ke FMCG yang orang-orangnya itu masuk kantor pakai pakaiannya smart casual. Nah, teman-teman bisa datang pakai pakaian resmi, jadi pakai pakaian bisnis outfit gitu ya, jadi lebih resmi, jadi satu tingkat di atasnya. Itu adalah beberapa tips yang saya rekomendasikan teman-teman bisa gunakan. Oke. Dan yang terakhir adalah jangan lupa untuk praktis atau latihan menjawab pertanyaan karena ada beberapa eh, pertanyaan wawancara kerja gitu ya yang memang sering sekali ditanyakan. Hari ini tadi lebih tepatnya pukul 18.30 saya baru ngepost TikTok gitu ya terkait contekan jawaban wawancara kerja dari 8 pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Silahkan lihat bagi teman-teman yang ingin punya referensi ya. Ketika teman-teman nanti sudah baca, jangan lupa juga untuk bisa disesuaikan ke kondisi masing-masing gitu ya, sehingga teman-teman bisa memberikan jawaban yang paling pas saat wawancara kerja gitu ya. Nah, simpulannya tadi ada 3C ini untuk perencanaan karir. Yang pertama adalah clarity atau kemampuan teman-teman untuk bisa menentukan tujuan, competitiveness atau meningkatkan kompetensi, dan juga connections, gimana caranya teman-teman memperluas relasi. Selain itu ada 8 kompetensi profesional karir juga yang harus dimiliki. Ngelamar kerja itu kayak lagi cari jodoh. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nulis CV, tulislah dengan informasi dan persyaratan yang sesuai gitu ya agar bisa jadi lebih profesional dan untuk membawa diri yang baik, teman-teman harus persiapan, latihan dan tampilan yang terbaik ketika menghadapi wawancara atau rumusnya adalah 3P. Itu saja, saya kembalikan lagi ke Ivan. Terima kasih. Wow, thank you Kak Vina untuk materinya. Keren banget ya, materinya sangat menginspirasi dan membantu kita dalam mempersiapkan karir kita untuk kedepannya, baik untuk teman-teman yang mungkin masih kuliah atau mungkin teman-teman yang sudah lulus begitu. Nah, teman-teman kita akan masuk ke Q&A. Bagi teman-teman dan para peserta yang mengikuti acara hari ini bisa mengisikan pertanyaannya di link tersebut. Jangan lupa untuk menuliskan nama dan NRP bagi mahasiswa Maranatha dan menuliskan nama underscore umum bagi peserta di luar Universitas Kristen Maranatha. Kak Vina, untuk pertanyaannya, apakah satu pertanyaan langsung dijawab atau mau 3 pertanyaan langsung kita munculkan, langsung dijawab tiga-tiganya setiap sesi atau bagaimana? Aku biasanya tuh takut lupa kalau setiga. Jadi boleh Satu-satu aja ya. disatu-satuin aja. Ha. Oke, siap, siap. Oke, kalau begitu nanti pertanyaannya akan dimunculkan oleh panitia, saya bantu bacakan, nanti langsung Kak Vina bisa menjawab begitu. Baik. Oke, boleh dari tim panitia bisa di-share screen untuk pertanyaan pertama. Saya bacakan ya Kak. Yang pertama dari Muhammad Fadoli Simamora dari kategori umum. Hai Kak, gimana tanggapan Kak Vina untuk orang yang bekerja yang tidak sesuai dengan jurusan kuliah? Bagaimana langkah ke depannya bagi yang mengalami hal tersebut? Langsung saja Kak, dijawab Iya, pertanyaannya. thank you Fadoli. Jadi ini tuh tadi udah dibahas sama saya sebenarnya ya. Hmm. Bahwa faktanya bahwa 45% gitu dari mahasiswa tuh merasa salah jurusan. Dan banyak banget yang orang kerjanya sama jurusan kuliahnya tuh gak nyambung. Jadi tanggapan saya adalah itu hal yang lumrah terjadi di dunia kerja gitu. Apalagi bagi teman-teman yang baru lulus gitu. Karena memang dari proses pencarian karir ideal, proses untuk menemukan clarity itu adalah proses yang paling sulit. Seringkali nggak banyak orang yang tahu clarity-nya ketika mereka itu lulus kuliah gitu ya. Sehingga saya sering bilang bahwa waktu 3 sampai 5 tahun pertama kerja itu adalah masa eksplorasi juga bagi teman-teman untuk menimbang-nimbang mana sih jenis pekerjaan yang paling pas buat saya gitu. Nah, bagi kemudian teman-teman di sini yang kayak masih bingung, saya tuh harusnya kerja di bidang apa, saya tuh pengennya kemana gitu ya. Bagaimana cara saya untuk menentukan bahwa bidang ini pas buat saya dan saya itu nggak tersesat gitu ya.
saya rekomendasikan teman-teman untuk menggunakan frameworknya Ikigai untuk mencari dan untuk mengkontemplasi diri gitu ya. Ada 4 faktor, ada 4 hal yang teman-teman bisa tanyakan ke diri teman-teman. Yang pertama, apa sih hal yang teman-teman suka untuk lakukan? What you love to do, gitu ya. Yang kedua, what you are good at. Bukan hanya suka, teman-teman punya keterampilan atau kompetensi nggak di situ. Yang ketiga, what you can be paid for. Kalau teman-teman melakukan hal itu, kira-kira teman-teman bisa mendapatkan keuntungan nggak? Atau seberapa besar sih kompensasi yang teman-teman bisa kantongi? Dan yang keempat adalah bagaimana kemudian teman-teman what the world needs atau menjawab kebutuhan dari orang-orang di dunia ini. Apakah teman-teman juga bisa ngasih value, kasih manfaat bagi orang lain? Nah, ketika kemudian pilihan karir yang teman-teman pilih itu bisa menjawab empat-empatnya, harusnya teman-teman akan ketemu tuh ikigainya atau your purpose atau your guide gitu ya. Itu akan bisa menjadi sebuah karir yang ideal. Kira-kira kayak gitu, Fadoli. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Kak Vina. Jadi kita harus tahu ikigainya kita ya. Kita merenung dulu untuk kita bisa tahu langkah ke depannya tuh kita mau kemana. Betul ya Kak? Ya, oke kita lanjut. Untuk tim panitia bisa dimunculkan pertanyaan berikutnya. Oke, selamat malam Kak Vina. Mulyana, izin bertanya, bagaimana cara mencari koneksi dan mencari kerja lewat LinkedIn? Wah, ini teknis sekali ya, Kak. Mungkin bisa diringkas begitu ya. Silahkan, Kak. Oke, kalau ngomongin soal LinkedIn kayaknya butuh waktu 1,5 jam lagi gitu ya. Butuh Contoh, satu sesi lagi. satu sesi lagi tuh khusus gitu ngomongin LinkedIn. Tapi gimana caranya mencari koneksi sebenarnya yang bagi teman-teman kemudian masih di awal gitu, saya rekomendasikan bagi teman-teman untuk bisa mencari atau saling berkoneksi dengan teman-teman yang ada di kampus dulu gitu ya. Jadi teman-teman kampus itu kan kalau satu angkatan aja udah ada 100 orang lebih gitu ya. Jadi teman-teman saling friends satu sama lain aja itu udah 100 koneksi. Easy peasy ya. Setelah itu teman-teman bisa coba untuk mencari koneksi yang satu tingkat di atas. Biasa kenapa satu tingkat di atas atau 2 tingkat di atas atau para senior gitu karena biasanya mereka adalah orang yang lebih berpengalaman. Mereka biasanya lulus duluan dari kita, mereka biasanya ada kerja duluan dari kita gitu ya. Jadi mereka itu bisa jadi corong kita untuk bisa mendapatkan informasi di dunia kerja di tempat mereka kerja juga gitu. Jadi bisa juga tuh gitu ya coba untuk chat dan lain segala macamnya. Teman-teman bisa coba untuk berkoneksi mulai dari alumni. Nah, setelah kemudian teman-teman masuk ke dunia kerja, biasanya udah mulai banyak dan lebih beragam relasinya. Ya udah, akhirnya tambah lagi tuh koneksinya siapa aja gitu. Jadi sesimpel kayak teman-teman cari temen di Instagram kali ya, mulainya kan dari lingkaran terkecil gitu ya, terus habis itu meluas, 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 meluas seperti itu. Karena LinkedIn itu juga sebenarnya jatuhnya kayak media sosial sih teman-teman, tapi memang media sosial yang khusus profesional. Dan kalau mencari kerja di LinkedIn itu tuh ada banyak tab atau banyak bagian di atasnya. Salah satunya ya bagian loker atau vacancy yang biasanya misalnya perusahaan saya atau beberapa perusahaan mengunggah lowongan kerja di situ. Nah, teman-teman bisa nih coba untuk meng-apply gitu ya lowongan kerja. Tinggal easy apply kok tinggal satu klik doang. Nah, biasanya si HR itu akan melihat profil LinkedIn yang teman-teman sudah buat dan sudah susun. Kira-kira kayak gitu. Oke, terima kasih, Kak Vina. Jadi, mencari dari yang terdekat dulu ya, Kak, ya. Baru nanti mulai yang lainnya. Oke, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Sudah muncul. Saya izin bacakan. Kak Vina izin bertanya, bagaimana cara mencari jati diri kita dalam mencari jenis pekerjaan yang sesuai dengan keinginan kita? Boleh, Kak? Langsung dijawab saja. Ini sebenarnya udah dijawab dari pertanyaan pertama ya. Jadi kalau saya tanya, gimana sih Kak cara cari jati diri kita yang sesuai sama pekerjaan? Ya saya akan selalu merekomendasikan menggunakan framework Ikigai tadi. Jadi bertanya 4 pertanyaan itu, yang dimana 4 pertanyaan itu juga biasanya bisa membantu kita berkontemplasi. Tapi saya paham, yang namanya ngobrol sama diri sendiri itu juga susah.
Seringkali kita disangka orang gila gitu ya kalau misalnya ngobrol cuma sama diri sendiri. Jadi teman-teman juga bisa melakukan yang namanya external self awareness. Jadi untuk bisa mengenali diri itu tuh faktornya bisa dari drive internal, bisa juga dari external factors. Jadi teman-teman bisa coba nih untuk ngobrol sama orang-orang dan kerabat terdekat yang memang udah mengenal Anda dari lama gitu ya. Coba untuk bisa research, reflect, dan realign kalau saya bilangnya. Research itu apa gitu ya? Coba nanya, menurut lo apa sih yang terlintas di pikiran lo kalau ketemu gue? Atau misalnya, apa 3 hal yang menurut lo gue itu bagus untuk lakukan? Atau apa menurut lo hal-hal yang bisa apa namanya lo itu untuk gue itu untuk perbaiki gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu teman-teman bisa untuk coba tanyakan ya. Setelah kemudian menghimpun informasinya lewat research, teman-teman bisa coba untuk reflect, merefleksikannya ke terhadap diri sendiri. Mana nih informasi yang sesuai, mana yang merupakan feedback, mana yang bisa saya tindak lanjuti, mana yang harus saya sesuaikan gitu ya. Jadi disitulah teman-teman mencoba untuk mendiseminasi informasi yang teman-teman miliki. Nah, setelahnya teman-teman melakukan realignment atau penyesuaian. Oh, berarti saya harus ini, saya harus itu gitu ya. Jadi itu adalah beberapa langkah yang teman-teman bisa lakukan ketika melakukan external self awareness. Kira-kira seperti itu, Ria. Oke, terima kasih Kak Vina atas jawabannya. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya saja. Selamat malam, Kak Vina. Bagaimana sikap kita kalau kita sudah memenuhi persyaratan namun kalah dengan individu titipan dari senior atau atasan? Terima kasih, Kak. Wow, pertanyaannya sangat ini ya, berbau curhat dan juga apa ya, sangat sering terjadi ya mungkin. Boleh, Oke, Kak, langsung direspon. oke. Tadi kalau teman-teman ingat dari 3 modal karir yang saya sampaikan, itu ada C yang terakhir namanya connections atau relasi. Ya, kenapa itu penting? Karena di situ saya tulis your network is your net worth. Seringkali siapa orang yang bisa jadi relasi kita itu juga menentukan karir dan kesuksesan kita ke depannya. Kenapa sih kita itu harus punya banyak relasi? Karena di dunia kerja teman-teman, suka atau nggak suka, orang itu mau kerja sama kita kalau mereka percaya sama kita. Jadi alat tukar di dunia kerja atau currency itu adalah kepercayaan. Dan kepercayaan ini tidak bisa dibangun dalam semalam, gitu ya. Itulah makanya seringkali kita itu butuh yang namanya referensi. Misalnya saya nih, aduh gue butuh orang nih buat di finance. Ya saya akan buka lowongan. Tapi dari lowongan kemudian yang saya lihat, saya juga lihat referensinya siapa. Kenapa? Ketika mereka itu bisa dapat referensi dari orang yang saya percaya, tingkat kepercayaan kami juga bisa meningkat, gitu ya. Nah, seringkali hal ini dipandang quote on quote negatif bahwa orang yang punya referensi itu dianggap mereka itu bisa masuk jalur orang dalam. Padahal teman-teman, faktanya kita semua tuh punya orang dalam, tapi nggak semua dari kita bisa memaksimalkan itu dengan baik. Siapa orang dalam yang kita semua punya? Teman-teman kan pasti punya alumni dari Maranatha. Teman-teman punya teman-teman kuliah, keluarga. Apakah bukan orang dalam? Saya tanya. Itu juga orang dalam yang sebenarnya kita punya. Tinggal kemudian bagaimana teman-teman memanfaatkannya gitu ya. Bagaimana teman-teman melihat kesempatan, oh dia kerja di satu perusahaan yang saya juga pengen masuk ke sana. Saya coba kontak, lumayan nih sama-sama alumni Maranatha. Siapa tahu saya bisa dapat referensi gitu. Jadi itu adalah hal yang saya rekomendasikan teman-teman untuk lakukan. Kenapa? Karena dengan begitu teman-teman bisa dapat referensi yang nantinya bisa teman-teman gunakan dalam proses pencarian kerja. Dengan catatan teman-teman juga punya kompetensi yang sesuai gitu ya. Kalau misalnya kemudian ada orang masuk ke dalam sebuah posisi, dia itu dari referensi seseorang dan dia memang punya kompetensi, kenapa enggak?
Yang jadi negatif itu adalah kalau dia masuk, tapi dia nggak punya kompetensi atau nggak punya kemampuan yang sesuai. Nah, itu yang baru disebut dengan nama nepotisme gitu ya. Tapi seringkali yang terjadi di dunia kerja, jarang kok nepotisme kayak gitu. Mereka yang masuk memang sudah mengikuti proper tes, proper wawancara. Jadi wajar-wajar aja kalau misalnya mereka bisa masuk ke sana, sudah dites kemampuannya, dan memang mereka juga sudah tergaransi kemampuannya lewat referensi yang mereka miliki gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Vina untuk jawabannya. Berarti kita perlu memanfaatkan koneksi kita juga ya Kak ya. Dan juga seringkali kalau di dunia kerja itu ada ditanya punya referral nggak gitu biasanya. Nah itu sangat wajar dan sering diminta juga begitu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara agar saya tetap bisa bersaing di bidang visual di tengah gencarnya penggunaan kecerdasan buatan atau AI saat ini gitu. Iya, Baik, Kak Vina boleh langsung dijawab. jadi di awal tahun ini saya tuh berkesempatan waktu itu untuk ketemu direkturnya ILO. Bagi teman-teman yang nggak tahu ILO, ILO itu adalah International Labour Organization. Jadi itu badan milik PBB yang ngurusin tentang ketenaga kerjaan sedunia, tentang buruh di dunia gitu ya. Saya juga bertanya hal yang sama. Pak, gimana caranya kita itu tuh bersaing? Sekarang udah ada AI. Dan katanya AI itu bakal menggantikan beberapa pekerjaan. Tahu nggak jawaban dia kayak gimana? Jawaban dia adalah seringkali kita itu mengoverestimate dampak AI di dunia kerja dalam waktu singkat dan underestimate dampak AI di dunia kerja dalam waktu panjang. Yes, memang banyak dan akan ada pekerjaan yang tergantikan. Tapi dari AI banyak juga pekerjaan yang akan timbul gitu. Dan itu yang sebenarnya harus kita fokuskan. Jangan kita fokusinnya, aduh gara-gara ada AI pekerjaan gue akan hilang gitu. Enggak. Transformasi teknologi itu sudah berjalan selama beberapa abad. Dari tadinya nggak ada mesin uap jadi mesin uap, dari mesin uap jadi listrik, dari listrik jadi internet, dari internet sekarang jadi AI. Setiap transformasi teknologi itu pasti akhirnya memerlukan dan melahirkan pekerjaan-pekerjaan baru. Jadi apa kemudian yang harus kita lakukan gitu ya sebagai para pekerja? Ya tentu saja meningkatkan skill yang kita miliki. Jadi kalau misalnya kemudian Joe Wilson ini ingin berkarir di bidang visual, let's say graphic designer. Tapi kan sekarang AI udah bisa bikin poster dalam hitungan detik. Berarti yang kamu harus miliki bukan hanya skill membuat poster tradisional, tapi kamu juga harus bisa memiliki skill membuat poster dan memiliki kreativitas yang juga di mana memanfaatkan AI. Misalnya, kita nggak tahu gitu ya, karena secanggih-canggihnya AI, seperti apa yang dikatakan Direktur ILO waktu itu ke saya, AI itu nggak akan bisa menggantikan human touch. Apa itu human touch yang nggak bakal bisa hilang? Yang pertama itu kemampuan untuk bisa berpikir kritis. Yang kedua adalah kreativitas. Yang ketiga adalah rasa humanis. Jadi, selama kemudian manusia ini masih ada, gitu ya, nggak mungkin lah AI itu bisa menggantikan beberapa pekerjaan yang tadi membutuhkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas tingkat tinggi, atau rasa humanis yang tinggi. Oke, terima kasih Kak Vina atas jawabannya. Jadi AI itu nggak cuma menggantikan pekerjaan, tetapi memunculkan lebih banyak pekerjaan baru. Hanya tinggal kita bagaimana mengupdate kompetensi kita masing-masing. Baik, kita lanjut dari tim panitia mungkin untuk pertanyaan berikutnya bisa dimunculkan dari Justisia Wahyu. Hai Kavina, izin bertanya, Kak, bagaimana tips and triknya jika ingin switch karir? Langsung saja, Kavina. Ya, yang pertama, teman-teman tuh harus tahu bagaimana seseorang itu bisa dipilih ketika dia melamar ke posisi tertentu. Yang sering kali kita lihat itu adalah 4 faktor. Kita melihat apakah yang pertama kandidat ini memiliki knowledge atau pengetahuan yang selaras dan bisa dia gunakan ketika dia bekerja di posisi itu. Yang kedua adalah experience atau apakah kandidat ini memiliki pengalaman yang sesuai yang bisa membantu dia untuk melakukan pekerjaannya dengan baik.
Yang ketiga adalah kompetensi. Apakah kemudian kandidat ini memiliki kompetensi yang baik gitu ya? Dan yang keempat adalah personal attributes atau bagaimana cara kita melihat apakah si kandidat ini tuh punya sifat-sifat yang dibutuhkan. Nah, kalau kemudian teman-teman ingin switch career, seringkali yang namanya experience, yang namanya knowledge-nya itu berbeda. Tapi yang bisa kita slicing, yang bisa ada keterkaitan, itu adalah faktor kompetensi dan personal attributes. Makanya, teman-teman harus bisa mengidentifikasi transferable skills yang teman-teman bisa miliki, yang juga berguna di posisi yang ingin teman-teman tuju. Sesimpel kayak gini. Teman-teman tadinya kerja jadi graphic designer. Di depan laptop, buat poster atau buat materi. Terus teman-teman pengen switch career ke bidang marketing. Secara knowledge sama secara pengalaman mungkin nggak punya. Tapi teman-teman lihat deh, apa kompetensi yang teman-teman dapat ketika bekerja sebagai graphic designer yang juga dibutuhkan ketika teman-teman bekerja jadi seorang marketing. Oh, ternyata kita itu harus memiliki kreativitas untuk bisa memasarkan sebuah produk. Oh, ternyata saya itu harus menjadi orang yang easy going, yang bisa membawa diri saya dan bisa memperlihatkan penampilan yang menarik. Ini saya dapatkan ketika saya bekerja jadi graphic designer dan juga dibutuhkan ketika saya mau kerja jadi marketing. Nah, itulah yang kemudian ditonjolkan ketika teman-teman ingin membuat CV ketika teman-teman switch career. Gitu kira-kira. Semoga menjawab ya. Oke, thank you Kak Vina. Baik, supaya kita nggak bosan ya baca terus, kita mungkin boleh ada teman-teman yang ingin bertanya, kita kasih kesempatan untuk raise hand. Nanti boleh Kak Vina langsung pilih aja Kak, 3 orang. Nanti bertanyanya gantian, nggak langsung. Boleh Oke. teman-teman yang mau bertanya silahkan raise hand. Sudah ada 2 orang, 4 orang, 5. Boleh Kak Vina langsung dipilih saja Kak. Oke, ini yang paling cepat aja deh ya. Halo Jejen, Ya, selamat malam. Halo Kak Vina, selamat malam juga. ya. Malam. Silahkan langsung disampaikan aja pertanyaannya. Oke, sebelumnya makasih Kak Vina, excited banget bisa ikutan Zoom meeting bareng Kak Vina kali ini, karena ini first time buat buat saya ikut eh, join sama Kak Vina. Oke, Kak Vina izin bertanya, mungkin sedikit cerita dari saya sebelumnya. Saya tuh lulusan SMK jurusan akuntansi. Nah, terus nggak langsung kuliah, tapi kerja dulu di retail selama 3 tahun Sebagai eh, apa? sebagai asisten kepala toko. Nah, kemudian 3 tahun kemudian saya lanjut kuliah, eh, fokus kuliah. Setelah selesai kuliah itu pengen peminatan kerjanya di back office gitu, Kak, khususnya di accounting karena basic dari SMK. Anyway, untuk jurusan kuliah aku kebetulan perbankan syariah, Kak. Nah, pertanyaan saya adalah kira-kira dari SMK akuntansi ke perbankan syariah itu relevan atau enggak menurut Kavina? Kemudian dari pengalaman retail saya dan minat saya di dunia accounting atau back office itu sampai sekarang belum bisa terwujud gitu Kavina. Jadi mohon koreksinya. Terima kasih. Hmm, Oke, thank you Jejen. Jawabannya selaras kok gitu, karena ketika kamu kuliah kamu pasti belajar akuntansi kan? Iya, Kak. Nah, tips saya adalah yang pertama ketika 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 kamu membuat CV di bagian pendidikan, jangan hanya ditulis kamu itu lulusan perbankan syariah, tapi masukin juga kamu lulusan SMK gitu, untuk bisa memberikan kesan bahwa kamu itu nggak cuma punya knowledge, tapi kamu juga punya practical skills. Karena selama SMK pasti banyak praktek ya Iya, terkait betul. akuntansi, ya kan? Iya. Nah, kemudian pengalaman 3 tahun jadi asisten kepala toko itu bisa dimasukin Kak? Bisa banget. Karena kamu pasti pernah melakukan stok opname kan? Iya, setiap Terus bulan, Kak. kemudian iya stok opname, terus kamu ngelihat stok barang, gitu stok barang sesuai apa enggak.
bukankah itu bagian dari akuntansi gitu. Dan kalau misalnya kemudian kamu juga melihat pengeluaran gitu ya, terus ada neraca dagang, pendapatan harian, pengeluaran harian, itu juga bisa jadi salah satu aspek yang kemudian kamu tulis dalam sebuah CV gitu. Jadi bukan masalah kamu pengalamannya apa, tapi kamu harus identifikasi, oke, saya pengen jadi akuntan gitu ya di sebuah perusahaan, saya pengen kerja di back office. Apa sih yang harus saya miliki gitu ya? Oh, ternyata saya itu harus memiliki kemampuan dan keterampilan pembukuan. Saya harus ngerti PSAK, saya harus ngerti pajak dikit-dikit gitu ya. Saya harus bisa punya ketelitian terhadap angka dan lain segala macam. Saya rasa itu semua sudah kamu dapatkan di SMK dan pengalaman kerja kamu. Diperdalam ketika kamu belajar perbankan syariah gitu. Jadi harusnya itu yang kamu tonjolin aja sih. Dan selaras kok sebenarnya. Oke, Kak Vina, nanti boleh nggak sih aku minta koreksi CV DM ke IG-nya Kak Vina? Boleh, silahkan. Baik, terima kasih banyak ya Kak Vina atas arahannya. Dan terima kasih panitia. Ya, wow, thank you Jejen untuk pertanyaannya. Sangat detail ya, jadi memang yang pasti harus disiapkan ya. Oke, kita langsung mungkin ke penanya berikutnya, boleh Kak Vina? Ada Ini ada Amani Amani ya. Aljuhani Oke, ya. boleh silahkan, boleh open mic dan open cam dan menyampaikan pertanyaannya. Halo Kak Vina, halo. Ya, selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya. Aku dibolehkan untuk bertanya. Terima kasih juga panitia sudah memberikan kesempatan juga. Gini Kak, aku mau tanya, apakah misalnya kita baru mau meniti karir di umur 30 ke atas gitu, apakah kesempatannya besar untuk mempunyai karir yang baik, karir yang secemerlang orang lain, di mana orang lain itu meniti karir dari usia muda atau di bawah 25 misalnya seperti itu. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Iya, menurut saya yang namanya usia tuh nggak bisa jadi patokan, gitu ya. Nggak bisa jadi patokan bahwa, oh kalau saya starting my career early, then I will have an advantage. Enggak juga, gitu. Karena startnya orang tuh beda-beda, gitu. Ada yang memang baru lulus kuliah di usia 27, ada yang baru di usia 28, dan lain sebagainya, gitu. Jadi, itu adalah hal yang lumrah gitu. Jadi kalau menurut saya sih jangan terlalu dipusingin gitu ya. Kalau aduh kak saya agak telat nih mulainya usia 20-an akhir. Itu nggak apa-apa nggak sih gitu. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa banget kok. Selama kemudian kita udah tahu kita mau kemana dan kita udah paham langkah-langkahnya ke sana kayak apa, it shouldn't be very difficult. Terus ada lagi pertanyaan, tapi kalau di Indonesia itu ada beberapa lowongan kerja yang mencantumkan usia, Kak. Walaupun saya nggak terlalu setuju ya sama lowongan kerja kayak gitu, saran saya udah ngelamar aja di luar negeri. Karena banyak sekali gitu ya lowongan yang sebenarnya membuat kita tuh bisa kerja borderless gitu. Nggak harus kerja di Indonesia, nggak harus kerja di rumah, nggak harus kerja di kantor gitu. Bahkan ada beberapa beberapa pekerjaan yang memungkinkan kita untuk kerja di mana aja gitu. Jadi bagi teman-teman yang kesulitan apalagi gitu ya untuk bisa baru mulai karir, terus saya kepentok usia, saya nggak bisa masuk ke lowongan-lowongan yang mempersyaratkan usia gitu ya di Indonesia, teman-teman bisa coba untuk tingkatkan keterampilannya dan jangan takut untuk melamar di beberapa perusahaan multinasional gitu ya, atau beberapa perusahaan luar negeri sih kalau saya kayak gitu. Oke, Kak Vina, terima kasih. Dan memang betul, ternyata saya memutuskan untuk bekerja di luar negeri dan memang ternyata mendapatkan pekerjaan yang memang saya inginkan. Tapi di sisi lain memang selalu ada perasaan ini kayaknya saya telat deh meniti karir di umur segini gitu. Enggak, Mbak, tenang aja. Karir itu bukan lomba lari gitu. Tiap orang itu ada waktunya kok dan tiap waktu juga ada orangnya, jadi tenang aja. Iya, oke, Kak Vina, terima kasih banyak. Terima kasih panitia. Sama-sama. Oke, wow, terima kasih Kak Vina, jawabannya sangat ini ya tadi setiap orang ada waktunya, setiap waktu ada orangnya. Wow, kita langsung mungkin Kak ke penanya yang berikutnya,
Ini ada Lovensa, boleh langsung disampaikan pertanyaannya? Sorry, suaranya kayaknya belum Suaranya keluar. kecil, iya. Oh, kayaknya ini nih. Feedback ya Kak ya kayaknya. Halo, apa sudah terdengar? Oke, sudah. Oke, baik. Mungkin pertanyaan dari saya, misal saya kan sedang menjalankan masa probation gitu ya, masa probation selama 3 bulan. Nah, kalau misalnya nih probationnya eh, tidak dilanjut mungkin, nah itu apakah masih bisa dicantumkan di CV sebagai pengalaman atau tidak ya Kak? Mungkin kayak gitu sih. Bisa loh, Vensa, kalau kamu mau mah. Selama kemudian lowongan kerja atau posisi yang selanjutnya kamu pilih itu masih selaras sama pengalaman yang sekarang kamu sedang lalui atau probation yang kamu lalui, silakan aja dimasukin, nggak masalah gitu. Dan kalau misal ditanya kenapa ini kerjanya cuma 3 bulan gitu ya, silakan aja bilang, oh Bu, saya kurang merasa cocok atau waktu itu memang saya merasa nggak terlalu pas kerja di sana gitu. Jadi ketika selesai probation saya memilih untuk mundur atau saya tidak melanjutkan gitu, itu nggak masalah. Hal yang biasa kok. Oke, oke Kak. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Sama-sama. Oke, terima kasih Lovensa. Baik Kak, kita kembali lagi ke list pertanyaan ya Kak, karena teman-teman yang di YouTube mau tanya nggak bisa. Jadi kita balik lagi ke list pertanyaannya. Boleh dari tim panitia yang sudah memilih pertanyaannya bisa langsung dimunculkan. Mohon ditunggu ya Kak, sebentar. Tim panitia untuk pertanyaannya mungkin boleh dimunculkan. Oke, nah ini ada 3 pertanyaan. Kita ke pertanyaan yang pertama dulu ya Kak. Saya bacakan. Hai Kak, bisa bagi tips kah untuk orang yang mau keluar dari rutinitas kerja dan mengembangkan kemampuan baru? Saya ingin beralih menjadi data analis. Jadi mungkin ingin beralih tapi terjebak begitu ya dengan rutinitas pekerjaan yang ada begitu ya. Boleh Kak langsung dijawab? Sekarang tuh udah banyak banget platform belajar yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Bahkan banyak banget kayak sertifikasi course online gitu ya yang teman-teman bisa ambil sesuai waktunya teman-teman gitu. Jadi silahkan untuk memaksimalkan beberapa resources dari sana. Apa aja Kak? Di LinkedIn banyak, ada Coursera. Kalau misalnya teman-teman pengen yang lebih ada kelas offline-nya, itu ada kayak Binar, ada kayak MySkill, itu banyak banget deh. Beberapa tempat yang dulu di zaman saya gak ada. Saya lulus kuliah gak ada tuh kayak gitu-gitu, gitu ya. Jadi banyak banget sekarang gitu ya dengan perkembangan teknologi, dengan masifnya pergeseran gitu ya dengan banyaknya orang tuh bekerja secara daring gitu. Jadi banyak banget sebenarnya tempat yang kita bisa utilisasi untuk meningkatkan kemampuan baru. Apalagi kemampuannya data analis. Tinggal cari aja bootcamp-bootcamp data analis. Itu tuh ada yang sampai 3 bulan, ada yang sampai 6 bulan, ada bahkan yang garansi teman-teman itu bisa sampai dapat kerja gitu. Jadi silahkan pilih. Dan yang penting bukan bukan nggak ada waktunya, tapi gimana cara teman-teman menyediakan waktu. Karena kalau ditanya ada waktunya atau enggak gitu ya, pasti semua orang sibuk, nggak mungkin enggak gitu ya. Tapi ketika memang kita udah punya komitmen untuk menyelesaikan hal itu dan punya keinginan yang besar, mau nggak mau pasti iya akan selesai gitu. Jadi gimana kita berkomitmen untuk nyelesain aja sih gitu. Oke, terima kasih Kak Vina. Jadi harus mau menyediakan waktu ya Kak ya. Jangan Iya. nunggu waktunya sisa dulu. Karena pasti Mm-mm. kalau udah kerja tuh akan kemakan kalau kita nggak sisihkan waktunya. Baik, kita Setuju. lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Selamat malam, Kak Vina. Izin bertanya, sebagai HR, seperti apa sih kandidat yang membuat HR tertarik begitu ya? Apakah ada tipsnya? Terima kasih. Ya, Langsung tadi saja, di Kak. pertanyaan keberapa ya? Ketiga kalau nggak salah yang saya bilang bahwa kita tuh menilai seseorang berdasarkan sukses profile. Sukses profile itu apa sih? Empat faktor tadi. Apakah kemudian kandidat ini bisa memiliki knowledge atau pengetahuan yang selaras dengan posisi yang dia tuju, experience atau pengalaman yang bisa membuat dia bekerja di tempat tersebut dengan lebih mudah, kompetensi yang diperlukan, hingga personal attributes yang kita lihat orang itu memang sesuai bekerja di sana. Ya, nah kalau ada orang yang empat-empatnya ini memang sudah terpenuhi, maka dia itu adalah kandidat yang ideal, kita bisa bilang, untuk masuk di posisi tertentu. Jadi kalau misalnya kemudian kita ingin memperlihatkan diri kita menarik, pastikan empat faktor tersebut terisi dengan baik. Bagi teman-teman misalnya, aduh Kak, saya itu tiganya bagus nih, saya punya pengalaman, saya punya eh, kompetensi, saya punya personal atribusi yang pas, tapi saya nggak punya knowledge, saya jurusannya nggak sesuai misalnya. Teman-teman bisa ikutan bootcamp, ya kan? Aduh kak, saya kompetensinya masih kurang. Oh, teman-teman bisa ikutan kursus tambahan gitu ya, atau bisa ngerjain project secara freelance gitu. Jadi banyak sekali yang kemudian bisa mengasah empat hal ini. Jadi teman-teman tuh bisa dilihat sebagai kandidat yang ideal, kira-kira gitu. Oke, terima kasih Kak. Jadi supaya kita bisa jadi kandidat yang ideal, kita mungkin self reflection, kemudian memperlengkapi diri dulu dengan hal yang mungkin kita belum punya begitu ya Kak ya. Hmm. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Hai Kak, izin bertanya, kapan waktu yang tepat untuk membangun personal branding di dunia kerja? Langsung saja Kak Vina. Jawabannya sekarang. Bagi Sangat teman-teman singkat. kemudian yang belum membangun personal branding, please do ya, karena personal branding ini jadi salah satu cara agar kita itu bisa lebih dilihat, agar kita itu bisa punya daya saing, agar kita itu bisa dipilih di antara ratusan atau ribuan pelamar yang masukin lamaran ke perusahaan yang sama. Hmm. Gimana caranya Kak biar membangun personal branding ini? Sesimpel punya LinkedIn dan melengkapinya ya. Jadi itu adalah salah satu cara yang teman-teman bisa lakukan agar ya personal brandingnya memang bisa terlihat dengan baik gitu. Ya udah, bikin LinkedIn, taruh LinkedIn di CV dan update secara berkala. Wow, terima kasih Kak Vina untuk jawabannya. Jadi sesimpel kita melengkapi LinkedIn ya. Begitu. Saya punya pengalaman, jadi kalau lihat teman-teman itu, teman-teman saya pribadi, Instagramnya feeds-nya rapih, begitu ya. Instagramnya feeds-nya rapi, TikToknya rajin upload. Tapi begitu ke LinkedIn, isinya cuma lampiran CV sama nama gitu. Jadi memang gak dilengkapin gitu. Jadi memang kita perlu ya teman-teman untuk melengkapi LinkedIn kita supaya kita bisa dilirik nih sama HR juga begitu. Oke, mungkin untuk pertanyaan di Slido sudah cukup. Mungkin dari saya Kak ada satu pertanyaan nih. Mm-mm. Kita kan lagi bicara tentang tema how to be professional at work. Kebetulan acara ini kan diadakan di Universitas Kristen Maranatha, terbuka untuk seluruh mahasiswa secara gratis begitu ya Kak. Kira-kira ada nggak sih Kak hal-hal yang mungkin sangat jarang ditemukan begitu ya dari pekerja-pekerja di perusahaan yang tidak menunjukkan profesionalitas begitu gitu yang mungkin sebetulnya bisa kita persiapkan sejak dari kita kuliah begitu Kak. Boleh Kak mungkin langsung dijawab. Terima kasih Kak. Menurut saya yang sering kali terjadi itu mereka nggak terlalu riset ya terkait perusahaan ataupun posisi yang mereka tempati. Jadi Hmm. ketika mereka kemudian tidak riset, mereka itu ketika masuk berharap bahwa semua orang yang ada di tim atau setiap orang yang ada di kantor itu akan mengajarkan dia dari nol. Hmm. Nyatanya kalau di dunia kerja nggak kayak gitu. Seringkali ya kita dituntut untuk bisa langsung on board gas gaspol. Nggak Hmm. ada tuh yang membimbing kita dari awal layaknya ketika kita kuliah atau ketika kita sedang sekolah gitu ya, step by step itu nggak ada. Ya udah langsung dicemburin aja, ini kerjaan, tolong kerjain gitu, nggak dikasih tahu step by step kayak gimana segala macam gitu. Jadi
Menurut saya yang harus teman-teman lakukan ya tadi ya, ketika baik itu melamar atau ketika pun sudah berada di satu posisi, penting bagi kita itu untuk bisa memposisikan diri layaknya sponge dan menyerap semua informasi secepat-cepatnya. Makanya kalau tadi teman-teman lihat di beberapa skill yang saya rekomendasikan teman-teman punya, salah satunya ya kemampuan teman-teman untuk terus belajar gitu. Karena ya nggak ada yang akan ngajarin atau memandu Anda di tempat kerja itu seringkali itu nggak ada gitu ya. Anda akan dituntut untuk bisa bekerja semuanya sendiri. Jadi jangan takut untuk bisa bertanya, jangan takut untuk bisa berkonfirmasi gitu ya. Dan coba untuk bisa melihat dan mencari info sebanyak-banyaknya dari kemanapun, kapanpun, dan dari siapapun. Itu kalau menurut saya. Sehingga ya teman-teman nggak hanya duduk, diem, dan nunggu kerjaan, enggak. Seringkali kita harus dituntut untuk jadi seorang yang inisiatif, harus punya keinginan gitu untuk bisa membantu, proaktif dalam bekerja, dan itulah cara kita untuk bisa bersikap sebagai seorang yang profesional. Gitu sih, Ivan. Oke, terima kasih Kak Vina. Berarti kita perlu kenal ya tempat di mana kita nanti akan bekerja begitu ya Kak ya. Kemudian mungkin mencari tahu kurang lebih budaya kerja, proses kerja seperti apa yang ada di perusahaan tersebut begitu ya, supaya ketika kita masuk, kita nggak culture shock ya, tapi kita bisa langsung tune in dan kita bisa give our best untuk perusahaan di mana tempat kita bekerja. Baik, Kak Vina, untuk pertanyaannya mungkin dari teman-teman masih sangat banyak ya, tapi mungkin kalau dijawab satu persatu kita bisa begadang sama-sama nih sampai besok begitu ya. Jadi mungkin untuk sesi tanya jawab akan kita akhiri dan saat ini mohon izin Kak Vina saya akan membacakan beberapa kesimpulan dari banyak materi dan poin yang diperoleh dari proses tanya jawab begitu ya. Kalau teman-teman yang mungkin joinnya terlambat, kebetulan kita udah streaming juga di YouTube dan nanti akan di-post, jadi teman-teman nanti bisa nonton ulang kalau memang jadwalnya terlewatkan. Jadi yang pertama tadi yang saya dapat, kita perlu punya modal perencanaan karir yaitu 3C, yaitu clarity, connection, dan competitiveness. Begitu. Kemudian ada 8 kompetensi karir profesional, yaitu kemauan belajar, komunikasi, kepemimpinan, profesionalisme yang kita bahas hari ini, kemudian berpikir kritis, kerjasama, inklusivitas, dan kemampuan teknologi. Begitu. Kemudian ketika kita merasa tersesat begitu ya untuk mengenal diri kita bisa melihat ikigai kita untuk menemukan clarity kita. Kemudian kita juga perlu untuk terus belajar, meningkatkan kompetensi, dan juga terus keep update dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta yang paling penting tadi, mempersiapkan LinkedIn kita masing-masing dan juga CV kita masing-masing. Baik begitu, Kak Vina, mungkin dari Kak Vina ada closing statement, barangkali boleh disampaikan, Kak. Terima kasih Ivan sudah merangkum semuanya dengan sangat lengkap. Terakhir, selalu ingat teman-teman bahwa musuh terbesar kita, utamanya ketika kita itu sudah masuk ke dunia profesional itu adalah diri kita sendiri, gitu ya. Bagaimana kemudian kita berjuang untuk menghalau pemikiran-pemikiran buruk atau rasa cemas yang seringkali muncul yang mendegradasi kemampuan atau kapabilitas yang kita miliki. Dan seringkali hal ini tuh datang dari kebiasaan kita yang suka banding-bandingin diri kita sama orang lain. Ya, jadi pesan saya daripada teman-teman tuh banyak membuang waktu untuk banding-bandingin rumput sendiri sama rumput tetangga, dan seringkali rumput tetangga itu terlihat lebih hijau, gitu ya. Lebih baik gunakan waktunya untuk bisa meningkatkan kapabilitas diri. Jangan terlalu cemas sama apa yang akan terjadi dan menyesali apa yang udah lewat, karena dengan begitu teman-teman akan nggak bisa menikmati masa sekarang gitu ya. Jadi be here now itu sama pentingnya gitu ya dengan bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan dan memaksimalkan kompetensi yang ada. Dan selalu ingat bahwa dengan kita menggunakan waktu kita untuk fokus sama diri kita,
seringkali kita itu akan bisa bertumbuh lebih eksponensial gitu ya. Jadi jangan lupa untuk selalu belajar minimal 1% setiap harinya, sehingga kita bisa menjadi mahasiswa dan juga orang yang bertumbuh sangat besar di akhir nanti gitu. Oke, thank you Kak Vina. Teman-teman kita say thank you ya untuk Kak Vina yang udah hadir hari ini. Teman-teman bisa kasih salam di komen, teman-teman bisa kasih reaction, teman-teman bisa di YouTube mungkin juga bisa kasih komen juga. Jangan lupa ya tadi follow semua akun sosial medianya Kak Vina juga, dan juga ikuti terus career preparation yang disiapkan oleh panitia di Universitas Kristen Maranatha. Baik, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Kak Vina untuk kehadirannya hari ini. Selanjutnya, mohon izin Kak, kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Kemudian nanti ada juga sesi penyerahan sertifikat begitu. Dari kami, segenap panitia, sangat berterima kasih untuk materi yang sangat menginspirasi dan memotivasi. Semoga kami semua yang mengikuti acara ini bisa punya profesionalitas di dalam bekerja yang disiapkan sejak dini. Kami segenap tim panitia dan mahasiswa di Universitas Kristen Maranatha mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Kavina selaku narasumber melalui sertifikat ini. Sertifikat ini akan dikirimkan oleh tim panitia kepada Kavina. Boleh Kavina, kita akan dokumentasi dulu Kavina bersama dengan sertifikat ini. Kita ambil fotonya bersama ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Vina. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi foto bersama. Oke, kita ada jumlah slide-nya. Oke, ada 11 window ya di saya. Kita akan foto untuk slide yang pertama. Teman-teman bisa on cam, bisa kasih gayanya, senyumnya. Kita hitung ya, 1, 2, 3. Oke, slide yang berikutnya. 1, 2, 3. Oke, slide yang berikutnya. 1, 2, 3. Slide yang berikutnya. 1, 2, 3. Berikutnya 1, 2, 3. Berikutnya 1, 2, 3. Berikutnya 1, 2, 3. Berikutnya 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih untuk setiap peserta yang sudah hadir hari ini. Dan teman-teman kalau kita melihat tadi sudah sangat banyak sekali pertanyaan yang masuk dan dari tim panitia sudah memilih 7 penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah begitu ya. Jadi bagi teman-teman yang namanya muncul di layar, teman-teman dan peserta dapat menghubungi admin Maranatha Karir di nomor 0813 1239 6105. Untuk Kavina, jika ada kegiatan lainnya sudah bisa meninggalkan Zoom meeting ini, Kak. Sekali lagi dari kami mengucapkan terima kasih, Kak. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa lagi Ya, dan sukses selalu. ya, thank you, Kak. Sampai jumpa. Oke, kita langsung masuk ya, teman-teman, ke segmen berikutnya, yaitu adalah evaluasi. Untuk penyelenggaraan karir preparation yang lebih baik, kami memohon kepada seluruh peserta dan juga setiap teman-teman mahasiswa untuk bisa scan QR di layar atau mengakses link yang sudah dibagikan di kolom chat. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah mohon untuk seluruh peserta dapat mengisi link evaluasi ini. Pastikan mengisi dengan nama lengkap yang benar, karena datanya akan digunakan untuk penulisan nama teman-teman dan setiap peserta di sertifikat kegiatan hari ini. Jika tidak mengisi link evaluasi, teman-teman peserta dan mahasiswa tidak akan mendapatkan sertifikat. Harap mengisi link evaluasi ini dengan segera,
karena link evaluasi hanya dibuka hingga pukul 10 malam. Baik teman-teman, mohon untuk dapat mengisi dengan yang baik, karena setiap masukan dan penilaian yang diberikan sangat berharga untuk kami seluruh tim panitia. Oke, teman-teman boleh mulai di-scan QR-nya, atau teman-teman bisa isi, bisa klik linknya yang sudah dibagikan di kolom chat. Baik, sebagai bagian akhir dari kegiatan pada malam hari ini, karena kita sudah membukanya di dalam doa, jadi kita juga akan menutupnya di dalam doa. Doa akan saya pimpin dalam iman Kristiani, bagi teman-teman yang berbeda keyakinan dapat menyesuaikan. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini kami bisa mendengarkan materi tentang career preparation. Kami belajar bagaimana bisa mempersiapkan karir kami, bisa belajar menjadi pribadi yang profesional di dalam bekerja. Kami juga banyak mendapatkan ilmu dari Kavina, Tuhan yang berkati selalu. Berkati juga setiap kami yang mengikuti acara hari ini, supaya kami juga bisa terus mengembangkan diri kami, dan juga bisa terus memuliakan namamu. Kalau sebentar kami hendak melanjutkan aktivitas kami masing-masing, Tuhan yang jagai dan lindungi, tutup bungkus setiap kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sekali lagi kami dari tim panitia mengucapkan terima kasih untuk partisipasi teman-teman sekalian pada acara hari ini. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas, dan sampai jumpa di acara Career Preparation berikutnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.